neraka itu adalah siksaan. Nah, ini yang dimaksudkan, sudah berani kita mewartakan, memberitahukan bahwa ada surga dan neraka. Lapas Rabbil Alamin, ya, Rahmanir Rahim, yaitu Allah yang berkuasa di dalam alam atau di dunia dan akhirat. Allah yang menguasai segala-galanya ini, berkuasa maksudnya. Lapas Maliki Yaumiddin, yaitu mahlige keraton yang paling sempurna di dalam surga dan neraka. Itu. Semua aku raja yang membalas semua kebajikannya umat Muhammad. Allah maksudnya ini yang mengakui dirinya bahwa dialah yang akan mengadili, menghisap kita, maksudnya yang menjalankan amal soleh. Muhammad, ketahuilah olehmu bahwa kamu yang menyebut raja yang berkuasa dari semua umatmu. Itu perkataan luar ini, maksudnya yang memuji kepada Allah, membesarkan, mengagungkan nama Allah, maksudnya di sini. Lapas iya kana budu, yaitu akulah yang kamu sembah, dan ketahuilah olehmu Muhammad bahwa kamu itu yang menjadi gantiku. Itu zahir ini yang dimaksudkan, ya, di dalam dunia dan akhirat. Begitu. Lapas wa iya kanastain, yaitu tidak ada bedanya antara hamba dan Allah. Itu antara kita dengan Allah itu tidak jauh beda, tidak ada bedanya. Maksudnya antara kita dengan Allah, karena rupa paras ini adalah rupa parasnya Allah. Kehendak ini adalah kehendaknya Allah. Cara ini adalah caranya Allah. Nah, itu langkah ini bahkan langkahnya Allah. Nah, itu pandangan atau pelihat ini adalah pelihatnya Allah. Maka dikatakan di sini tidak ada bedanya antara hamba dan Allah. Begitu. Lapas ihdinas syuratal, yaitu penunjuk yang paling sempurna ialah yang menunjukkan perjalanan kepada Allah. Yang dimaksudkan di sini yang memberikan ilmu pengetahuan yang betul-betul kepada Allah, itu yang dimaksudkan di sini. Yang berkuasa menunjukkan, penunjukku adalah kamu. Kita sudah yang menunjukkan ilmu pengetahuan itu kepada sesama, maksudnya di sini. Tapi melalui kebesaran Allah, kekuasaan Allah dan kemampuan Allah, itu melalui semua itu tetap melalui Allah, maksudnya yang menunjukkan di dalam perjalanan. Nah, itu yang menunjukkan di dalam perjalanan ini. Yang tentang sekalian umat dengan Tuhan, badan, nyawa, Allah, Muhammad, itulah orang yang tauhid namanya. Nah, itu. Lapas mustaqim, yaitu perjalanan yang betul-betul, yaitu perjalanan yang maju dan menyatakan perjalanan yang sia-sia. Artinya kebenaranmu yaitu aku Muhammad. Kenyataan Muhammad itu atau kenyataan yang ada dalam kita ini adalah Allah sebenarnya, begitu. Karena sesungguhnya kamu itu menyatakan aku, maka ternyatalah olehmu dan ternyata padaku
artinya adalah pandito yang menjalankan syariat, yaitu perjalanan nikmat. Pandito itu bahasa dulu ya, yang mewakili dari Allah maksudnya. Pandito artinya yang mewakili dari Allah maksudnya ya, yang menjalankan syariat, yaitu perjalanan nikmat. Itu saja yang mendapat, sebab aku mengetahui kamu Muhammad. Allah selalu mengetahui segala-galanya maksudnya. Barang siapa yang tidak tahu aku, barang siapa yang tidak mengenal Allah maksudnya, dan tidak tahu pada kamu Muhammad, dan tidak mengetahui ada pada diri manusia, maka yaitu tidak akan mendapat nikmat dari Allah. Nah, itu. Maka saya katakan di adalah Allah, begitu. Lafaz Syiratal ladzina an'amta alaihim. Ternyata betul bahwa nikmat itu sebenarnya aku. Allah yang menjadi nikmat di dalam diri ini. Bagi orang yang mendapat nikmat. Nah itu. Bagi orang yang mendapat nikmat oleh hambaku dan kamu Muhammad, nikmat itu. Nah itu maksudnya tetap kembali kepada diri kita dan kembali kepada Allah, yaitu dari Allah untuk Allah dan dengan Allah maksudnya. Barang siapa yang tiada tahu pada kamu, yang tidak mengetahui bahwa Allah itu ada di dalam diri manusia Muhammad, maka ia tidak mendapat nikmat. Dan tiada yang mengetahui pada aku. Nah itu berarti kita tidak mengenal Allah. Dan pada kamu, maka kita disuruh mengenal jati diri. Maka itu adalah orang yang celaka di dunia dan akhirat. Maka kita disuruh mengenal jati diri atau sejatinya diri. Kalau kita tidak mengenal sejatinya diri, maka itulah orang yang celaka. Orang yang tidak mendapatkan nikmat. Tidak mendapatkan redho dari Allah. Maksudnya begitu. Lapas goiril magdubi. Magdubi ya. Dendam atau bendu bagi kamu ya Muhammad. Itu. Yang memberi dendam kepada masing-masing umat yang alpakan atau tidak membaca Fatihah. Nah itu. Kita diancam berarti oleh Allah ini. Kalau kita tidak membaca Al-Fatihah, maka kita yang jadi bacaan wajib kita itu adalah Al-Fatihah 17 kali dalam satu hari satu malam, yaitu sholat. Kalau kita tidak sholat berarti tidak membaca Al-Fatihah. Maksudnya itu. Maka dikatakan dendam ya. Allah itu murka kepada kita. Maksudnya kalau kita tidak membaca Al-Fatihah setiap hari. Maksudnya yaitu di dalam sholat. Maka orang itu yang mendapat celaka di dunia dan akhirat. Maka sering kita diberi ujian oleh Allah ya. Kalau kita sering lupa kepada Allah, tidak membaca Al-Fatihah, dalam artinya tidak sholat, maka kita sering diberi ujian oleh Allah dengan berbagai macam cara Allah menguji kita. Ya celaka, ya sakit, ya macam-macam sudah. Kekurangan, kelaparan, tidak pernah cukup. Nah itu. Begitulah caranya Allah memberi ujian kepada kita.
Dan hukumnya yang alpakan Al-Fatihah lebih berat dari hukumnya dari orang yang kafir atau kaum Yahudi. Nah itu lebih berat hukumnya. Sebab Fatihah itu ada namamu Muhammad atau Bismillahirrahmanirrahim, nama Allah. Itu adalah namaku Muhammad. Itu Bismillah itu sudah diakui oleh Allah bahwa Bismillah itu adalah nama Allah. Itu. Lapas alaihim waladolin, yaitu orang yang Nasrani itu adalah orang kasar. Tuh disebut oleh Allah orang Nasrani itu orang kasar. Makanya dia kasar ya kepada semua kita orang, kepada sesama manusia maksudnya. Disebut oleh Allah itu adalah orang kasar. Karena disebut Allah dan begitu pun orang yang kasar tidak percaya pada Fatihah. Tidak percaya pada Fatihah itu. Dan orang Nasrani itu lebih keliru lagi. Itu. Ini kata Allah ini. Dia lebih keliru lagi. Karena sesungguhnya Fatihah itu ada firman Tuhan yang bukan dari zatnya Tuhan. Artinya menghilangkan zat Tuhan. Itu berarti kalau kita tidak baca Al-Fatihah berarti kita menghilangkan zatnya Allah. Itu. Lapas amin. Ya, lapas amin. Maksudnya penerimaanku pada kamu Muhammad. Itu Allah manusia yang menerima Allah, dalam artinya Muhammad itu adalah pemberian yang ada dalam diri kita ini ya. Allah itu selalu ada di dalam diri manusia. Maka yang menerima adalah Muhammad, dalam artinya di dalam diri kita ini sudah maksudnya. Yang menerimakan aku. Tuh. Yang dimaksudkan di sini Allah ada di dalam diri kita maksudnya, yaitu kamu. Dan kamu itu diumpamakan ternyata adalah aku. Nah, tidak ada bedanya antara Allah dan kita maksudnya. Badan kamu artinya tuh, badan kita ini artinya Tuhan menerima pada hambanya, haruslah mengucap sangat terimanya pada Tuhan seperti badan menerima nyawa, harus yakin, ainul yakin dan hakul yakin, benar-benar percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Demikianlah uraian demi uraian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Dan apabila ada kekeliruan dan kesalahan, karena saya ini juga tidak lupa dari sifat bahru, sifat yang salah. Karena kita ini juga merupakan makhluk atau barang ciptaan, tidak pernah lupa dan luput dari kesalahan. Maka saya akan minta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekeliruan dan kesalahpahaman. Dan mudah-mudahan kita selalu dan selalu dijadikan orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Karena namanya iman ini sungguh susah, sungguh sulit untuk kita capai. Nah maka kita supaya benar-benar menjadi orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajarilah ilmu ini dan pahamilah ilmu ini. Renungkanlah dengan baik, maksudnya begitu. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.